Iya, saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar, perkataan saya yang kurang baik kepada panjenengan. Itu ya. Saya tuh berdatengin yai, bayangin. Kebalik. Harusnya saya berkunjung pada yai. Maunya kamu diajar oleh dosen cabul. Saya ini korbannya. Jangan mau berguru sama dia. Betul. Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ini Yai Mim temanku ya. Temennya Gus Miftah. Temennya Pak RI. Pak Prabowo. Ada fotonya Bapak sama Pak Prabowo. Sampean kru ya. Iya, Sampean Bapak pendukung utama. Lah, lu sing dadekno sampean sapa yo? Iya wes. Gusti Allah. Iya wes. Yo, Mang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos si Pakul. Duh tapi mangkok ini herawasin here. Jangan lupa buat yang belum subscribe Silakan silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. dicengkling. Nyo. Yes. Santuy people makin rame di persosial mediaan karena digadang-gadang hari ini jawaban atau podcast Bang Densu bersama tim S atau tim Sahara akan rilis nih. Tapi banyak netizen yang gak mau kalau itu rilis. Padahal nih udah di-tag nih bisa kita lihat. Padahal udah di-tag nih bisa kita lihat ya, dari Nur Media Viral nih yang sempat merangkum ada beberapa cuplikan yang sudah beredar gitu Jeki. Play. Dengar kabar tentang suatu kaum, maka cari tahulah dulu kebenarannya, agar kita tidak berpandangan buruk terhadap kaum tersebut sebelum ada bukti kuat. Tidak salahnya mendengar dari pihak keduanya. Apakah kalian setuju dengan Bang Densu yang juga mendatangkan dari pihak S? Tulis di kolom komentar. Nah ini Bang Densu katanya sempat dirujak sama beberapa netizen karena ada permasalahan nih pro dan kontra nih. Ada yang netizen yang kontra nggak usah ditayangin buat apa sih lah, atau nggak usah di podcastin buat apa sih. Ada yang minta ya udah podcastin aja, pengen tahu kayak gimana jawabannya gitu. Nih sampai dibikinin vote, terus Bang Densu juga menjelaskan nih kan polling berakhir jam 18.00 hari ini, sambil ditunggu ya. Nih kita lihat kayak gimana video ceki. Play. Jadi gue lihat banyak beredar narasi di sosial media mengenai perihal tentang Yaimin dan Sahara. Kemarin saya udah memberikan wadah untuk Yaimin di podcast. Kemudian sebagai media kita memberikan hak jawab untuk Sahara di podcast. Tapi narasi yang banyak berkembang, orang itu menyudutkan ke gua dengan banyak hal. Tidak apa-apa, mengerti. Yaimin ketika datang ke tempat saya itu diantar oleh Afkila. Beliau yang hubungin saya, boleh nggak bantu Yaimin untuk dikasih tempat podcast. Dengan senang hati. Sebagai media, kita harus lakukan karena curhat Bang adalah tempatnya orang curhat. Dan kalau ditanya, kenapa nggak Sahara dulu? Kalau Sahara yang hubungin saya duluan, ya saya kasih tempat. Gitu, siapapun gitu. Dan kalau pihak yang sebelahnya minta hak jawab pun, saya akan kasih tempat. Mau Yaimin duluan, Sahara duluan, saya akan kasih tempat siapapun. Itu media. Dan kenapa nggak dipertemukan bareng? Oh kalau bisa ketemu bareng. Bahkan di dalam podcastnya Sahara, saya teleponkan antara Yaimin dan Sahara supaya berbicara langsung dan meminta maaf. Boleh Jen, silakan. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Sarah. Iya, saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar, perkataan saya yang kurang baik kepada panjenengan selama. Jadi terserah kalian mau ditayangkan atau tidak, saya nggak ada kepentingan kok. Gitu. Jadi bimbang gitulah ibaratnya. Cuman kalau dari aku sih, aku setuju ditayangin. Karena pertama mau gimana juga itu aturan media kan, harus cover both sides gitu kan. Kedua, biar memang ada bahan buat ngecek konsistensinya gitu. Karena nggak mungkin doang gitu kan, nggak ditanyain gitu ini video ini kenapa, sedangkan jejak digitalnya udah ada. Biar kita cek konsistensinya gitu. Kalau ngaco-ngaco langsung kita rujak rame-rame gitu. Kekhawatiran netizen tadi memang baca tuh ya, khawatir setelah podcast yang Bang Densu tayang terus netizen tuh kayak tidak berlanjut nge-support Yakmimnya gitu. Tenang gak usah khawatir, ada netizen warga Jabar kok. Semalam udah tayang di Kang Deddy adem
banget, enjoy banget. Bahkan banyak obrolan dari Kang Deddy yang mengungkapkan kalau Yai Mim itu bukan orang sembarangan, coy. Yang Kang Deddy. Nih kita lihat nih, Kang Deddy udah secara tersirat dan tersurat menunjukkan bahwa ini Yai Mim bukan orang sembarangan gitu. Jangan hanya karena dia sederhana terus ada orang yang sok kaya berani nginjak-injak segala macem. Nih meluncur nih. Cus. Ini ya, Santai People kemarin pasti udah nonton juga dong. Kita nongkrong bareng kan di premiernya. Ini Mama mau ngasih tahu nih momen-momen yang adem banget gitu ya sama KDM. Terus juga di awal nih Kang Deddy kayak langsung nyimpen respect tinggi untuk Yai Mim, padahal di sosmed kan beredarnya framingnya segala macam gitu kan. Nah di sini aku udah curiga nih. Ini jangan-jangan Kang Deddy secara tidak langsung dia kenal gitu, dia tahu gitu kan. Cuman ya mungkin netizen kebanyakan banyak yang belum tahu gitu siapa sih Yai Mim gitu. Kalau sekarang udah rilis sih banyak netizen yang komen, aduh Mbak Es nih salah lawan katanya. Salah lawan nih. Kita lihat nih momen nih, ceki-ceki. Play. Tontonannya itu. Sebentar dulu, istrinya yang ini. Iya. Gimana ceritanya dapat istri muda begitu? Hadiah lah. Hadiah. Ini nggak muda. Sudah 40 sekian. Ya muda lah. 44. Yai berapa? Saya baru apa ya? Lupa saya kalau usia saya itu kayak rahasia kan. Tapi ngajar di situ. Ngajar. Dosen saya. Dosen Negeri saya. sejak S1. S1 ini aja semester ini minta. Sebelumnya saya hanya ngajar di Pasca. Ya. Tapi ASN. Statusnya dosen. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya lah, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil. Tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Bukan kepala itu, maksudnya kepalanya tidak sombong. Kang Deddy tidak pernah besar. Betul. Itu ya. Saya tuh berkali-kali ya, bayangin. Kebalik. Harusnya saya berkunjung pada yai. Gus Miftah barusan telepon saya. Apa katanya? Katanya Yai Mim ke Kang Deddy ya? Ya iyalah. Kenapa? Loh, bukankah Kang Deddy itu milik kita? Aku bilang. Loh, ya milik kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Ya, betul. Sesama Muslim. Kang Deddy tuh kelihatan dari gestur ya KDM gitu kan, bisa kelihatan gitu dia harusnya saya yang kesana gitu, tapi di satu sisi di tempat tinggalnya dia disebut-sebut cablu dan segala macam gitu kan, ya nggak kenal sih sepertinya ya. Kalau KDM sepertinya udah kenal gitu, cuman kayak di sini menunjukkan aja kepada netizen nih loh. Yai Mim yang sempet di framing sedemikian rupa sama siapa namanya Ibu Es tuh ini loh, dia tuh begini loh, bukan orang sembarangan loh. Koneksinya kayak RI1 coy. Tolonglah itu. Tadi aja waktu ngomong Gus Miftah telepon saya kayak udah deket banget tuh. Iya, itu aja enteng banget. Gus Miftah telepon saya mau ke Kang Deddy gitu kan. Kang Deddy Gus Miftah gitu kan. Pak Prabowo dan tim pemenangan Pak Prabowo satu circle semua kan. Aku juga langsung kejawab di sini. Oh pantesan dapat akses ke KDM ya. Tolonglah. Lanjut dikit. Nah, ini kan dosen nih. Ya, dosen, guru besar. Aslinya mana? Asli dilahirkan maksudnya. Saya biasanya Cepu. Ya dilahirkannya mana? Blitar. Ya, saya itu saudaranya Kiai Marzuki. Oh, yang sering ceramah. Gus Ikdam. Oh iya. Itu masih saudaranya saya. Tokoh-tokoh terkenal Jawa Timur lah. Saya nggak terkenal, saya di bawah. Bapak sekarang terkenal banget. Itu salah siapa nggak tahu. Gara-gara itu. Berarti saya situ. Bapak gitu lah. Tinggal di perumahan tuh yang rame itu sejak kapan? Baru 4 bulan. November ya. Benar. Tuh, sebenarnya di sini yang aku tangkap pantes warga sekitarnya terkesan tidak ada dukungan karena secara durasi tinggal Yai Mim ini pendatang baru, baru 4 tinggal. Jadi secara
chemistry bertetangganya dengan tetangga yang lain tidak seerat sama yang itu mungkin yang mungkin lebih lama gitu. Ini sebenarnya terjawab di sini. Cuman perkara nangkep enggaknya doang gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Baru. Baru. Asalnya tinggal di mana? Cikini. Jakarta. Saya tinggalnya di mana-mana tergantung dengan siapa, gitu kan? Oh, ini orang Saya filsafat. punya ansof. Orang filsafat nih. Kang Deddy langsung tahu nih orang filsafat. Jadi kita harus double cross check sama kalimat-kalimat yang dilontarkan karena bisa 2, 3, 4 Arti. makna arti dari kalimatnya gitu. Enggak yang literally begini gitu. Memang harus atas ketemu kaum atas juga ini mah bahasanya bahasa atas liar aing mah. Lanjut dikit. Lanjut. Sofa Al-Atqiya Nurus Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haidaro. Itu istri saya yang pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Sigura-gura ya. 34, 42. Tapi sudah saya jual. Istrinya Bapak berapa? Ya satu. Oh, satu. Satu di sana, satu di. Loh, Bapak kan satu aja kan? Satu saja nggak habis, Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Oh. Jadi pokoknya gitulah. Ya begitu ya istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia itu idola saya. Tolong ya pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi murid saya ya. Kemudian siapa banyak profesor. Muridnya aja profesor coba. Bayangin, ini sengaja dirilis sama Kang Deddy sisi yang belum terekspos di media sosialnya gitu kayak biar tahu ini tuh siapa sih gitu. Jadi jangan sembarangan nge-framing aja, jangan sembarangan ngerujak ini loh gitu. Ya di sini aja yang kita tangkap kan. Taruh aku masih salfok muridnya profesor. Yang aku tangkap nih tunnya tuh udah kayak ya udah bapak-bapak nggak usah nyari duit lah, bapak-bapak OTW pensiun gitu ya yang gue masih hobi ngajar akhirnya bikin open space gitu kan. Kebetulan di komplek itu. Ya kebetulan ada kisruh gitu ya. Baru 4 bulan tinggal di situ gitu. Terus di beberapa obrolan juga yang di Bang Densu itu kayak enggak ada keberatan sama sekali untuk ngejual gitu kan, untuk pindah ya udah gitu. Memang bukan nyari duit, gue mah nyalurin hobi. Ini teh bapak-bapak yang tajir yang udah siap pensiun gitu. Kasarnya begitu. Profesor belajar tasawuf sama saya di situ. Di tempat itu Pak. Enak Pak, 24 jam. Enggak pernah tidur saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah. Pindahan di situ. Aku bikin. Jadi tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kafling Depak. Karena Bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Kafling Depak. Dapatlah Kafling di situ. Ya. Bangun sendiri. Iya benar, ini mah bapak-bapak yang udah tajir gitu kan, yang udah OTW mau pensiun mungkin dari umur-umurnya mah gitu. Tapi masih tetap hobi ngajar, akhirnya buka kelas di rumah gitu. Tadi udah ketahuan tuh ya koneksinya sama Gus Miftah, terus sama Gus-Gus lainnya itu yang terkenal di daerah Jawa Timur, terus murid-muridnya ada beberapa profesor yang tadi udah disebutkan gitu ya. Mantap Kang Deddy nyepil-nyepil biar paham gitu siapa ini teh gitu kan. Apakah bapak-bapak pengajar biasa gitu atau seperti apa gitu, biar jelas. Mantap. Ini kita lengkap momen lagi. Ini momen saat menjelaskan kenapa mahasiswa di pertemuan ketiga apa kalau nggak salah mah nggak pada mau datang gitu kan, pasca diusir itu kan. Yang katanya di VT-nya dari Mbak S tuh mau ngegeruduk, padahal di VT-nya istrinya dari Yai Mim itu lagi joget-joget gitu kan. Ya di situ aja udah ada ketidakkonsistenan kan, ketidaksinkronan kan. Tinggal netizen yang nimbang sendiri. Di sini saat dijelasin Kang Deddy langsung nangkep gitu. Langsung bisa menerka, langsung bisa meragain begini nyuruhnya kan nih ceki-ceki. Play. Artinya memang mahasiswa itu nggak mau datang ke kelas. Nggak mau datang. Asli itu. Karena dia pertemuan kedua di rumah itu menimbulkan huru-hara yang luar biasa di medsos. Demikian rupa para mahasiswa diteleponi oleh orang tuanya, udah kamu jangan kuliah sama dosen gendeng itu. Malu
ya. Kayak gimana tunnya harus meragain. Malu punya dosen seperti begitu. Jadi nggak usah kuliah. Nanti kamu ke bawah gendeng gitu. Ke bawah gendeng Dosenmu itu ke bawah gelok. Dosenmu itu dosen mencabuli sahara gitu kan. Kalau masih maunya kamu diajar oleh dosen cabul, saya ini korbannya. Jangan mau berguru sama dia. Betul. Itu jadinya sepi, Pak. Akhirnya memang mahasiswa nggak ada. Nggak ada yang Dan datang. itu mahasiswa S3. Kebetulan S1. Saya ngajar S1 baru kali ini, Pak. Jurusan masih Jurusan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Langsung ketangkep meaningnya, arahnya sama Kang Deddy. Ada jejak digitalnya pun ada dan ya sesuai dengan yang diceritain sama Yaimim gitu. Makanya kalau di podcastnya Bang Densu bingung kan, ini mau tayangin kayak yang sama Sahara gitu kan. Kalau dari aku tayangin aja sekalian, memang tugasnya media cover both side. Iya. Sekalian teman-teman netizen nanti meng-cross check tingkat konsistensinya gitu, karena kan ada jejak digitalnya. Iya. Nih meluncur nih. Cus. Nih ceki. Play. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Apa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyabuli Dengerin ya. kamu? Kapan Dengerin. saya nyabuli kamu? Kamu mau memperkosa, pernah, akan. Ada kan jejaknya, walaupun cuma seuprit ada itu jejaknya. Iya, dan nanti netizen bisa menimbang gitu, dicek konsistensinya. Oh, ini ceritanya begini, nanti kita lihat pihak sebelah gitu, ceritanya kayak gimana nih, apa nih, kan ada jejaknya nih, bener enggak nih gitu. Kalau dari sini kan menurutku kurang pantas ya gitu, ngomelin pihak luar mahasiswa gitu kan ibaratnya. Terus juga yang framing ada juga nih meluncur. Cus. Nih, ini versi Viti Sahara yang akunya digeruduk, ceki-ceki. Play. Tuh. Memang kalau dilihat sekilas ininya terkesan kayak mau menggeruduk terus balik lagi gitu. Iya. Tapi untungnya istrinya Yaimim nge-record juga. Ini tuh kegiatan apa sih gitu kan. Biar bisa jadi apa counter tuh. Lagi dangdutan, bener yang diceritain Yaimim. Oh, jadi mahasiswanya jadi pada joget-joget gitu. Iya, kan kalau di podcastnya Bang Densu Yaimim nyerita si tetangga ini, Ibu S ini suaminya lagi nyetel dangdut gitu kan, karaokean dan segala macam. Nah, sebagai tetangga ya udah kita ikut seru aja gitu. Iya. Tapi di framing mau ngegeruduk. Iya, karena yang rilisnya pasca dari sini kan bergerak nih, dari sana nih bergerak tuh. Pasca bubar ke sananya itu toh yang dirilis gitu. Sedangkan sang istri udah nge-record dari momen awalnya. Tuh. Oh, ya asik-asikan aja ya. Kan kalau kita bisa lihat posisinya udah di sebelah sini meluncur ke sana, sedangkan dari istrinya dari sana kan. Nah, itu dia kan. Aduh, aing mah. Terus ada lagi nih meluncur. Cus. Ini sih ya. Kalau ini sih menurutku terlepas siapa salah siapa bener di case sebelumnya, tapi menurutku scene ini nggak pantas. Di apa namanya? Di stop mahasiswanya nih, ceki-ceki. Play. Ini mahasiswanya. Berhenti Mas, berhenti. Dikejar Berhenti Mas, mahasiswanya. ayo Mas, ini Mas. Ayo Mbak, ayo berhenti. Ini ya mahasiswanya. Ayo Mas dan Mbak, saya minta satu orang sini. Ayo. Satu orang siapa yang berani ngomong sama saya, ayo. Ayo Mas, siapa Mas? Tunjuk. Jangan gitu, ayo. Ayo Mas, saya udah sabar nih Mas ngadepin dosen sampean. Siapa? Sampean atau siapa? Ayo, minta tolong jangan kabur ya. Jangan kabur. Ayo ke sini. Saya sendirian, kalian beramai-ramai, oke. Kalian mahasiswanya kan datang ke garasi saya. Iya, tujuannya apa? Ada jadwal kuliah, Bu. Ada jadwal kuliah, kenapa kalian tawuran di garasi saya? Hah? Disuruh apa? Namanya siapa sampean? Nggak, jangan lari Mas. Nggak bisa dong, itu persekusi namanya. Ya privasi orang nggak mau ngasih tahu karena latar masalahnya apa nih tiba-tiba ngejar. Nah, balik lagi Viti ini juga dugaanku yang menjadi trigger agar orang tua siswanya atau orang tua mahasiswanya nggak usah ngikut perkuliahan di rumah Yaimim juga gitu. Kan persekusi nggak sih? Terlepas nanti nih di masalah awalnya bener enggak ngegeruduk gitu.
Tapi lu nggak usah ngincer ke mahasiswanya gitu. Tetap fokus aja gitu. Kan Iya. kalau kayak gini seolah-olah sebegitunya. Terus juga katanya dibilangnya tawuran katanya. Iya, gimana nggak grogi nih mahasiswa-mahasiswa apa namanya OTW 1 gitu kan. Iya, mungkin juga nggak mau apa namanya melibatkan diri gitu ya Mang di Iya, masalah iya, ini jiper pasti dikonfrontasi segitu, jiper pasti. Iya. Coba kalau mahasiswanya yang pasca sarjana tuh mahasiswa YAMIM, pasti langsung dikonter narasi juga, kontra argumen juga ya kenapa? Kenapa? Mana ini bukti kalau tawurannya mana? Langsung Iya. diminta gitu. Apakah ini nunjukin tawuran gitu mana? Itu. Tolonglah. Segini Selagi nggak loh salah ngapa mahasiswanya. kalian takut? Selagi nggak salah kenapa takut? Masih mahasiswa baru. Iya mahasiswa baru. Panggil yang ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya. Ketua kelasnya mana? Saya nggak terima mas, garasi saya digeruduk kayak gitu sama masa oleh Yai Mim yang katanya Yai kalian Yai cabul itu yang mencabuli saya. Ini ya mahasiswanya ya? Bukan mahasiswanya? Mana mas temannya mas? Jangan lari mas. Atau mbak? Mbak mahasiswanya Mim? Bukan. Ayo mas, panggil dulu temannya. Duduk. Tenang dulu, tenang. Persekusi dong ini namanya. Nggak ada latar yang jelas tiba-tiba nyetop, sumpah. Ya dia maba kan. Iya. Ya pasti jiper digini. sampai digiwing-giwing, sampai didorong-dorong. Iya, sebegitunya kan dari sini juga bisa dinilai sendiri lah. Yang waridau yang mana terlepas nanti urusan pembuktian yang salah di masalah sebenarnya itu siapa mah nanti urusan nanti gitu. Tapi kan ya ini yang menurutku bisa jadi trigger juga akhirnya orang tuanya udah nggak usah kuliahan lagi gitu. Tolonglah. Kita balik lagi ke Kang Deddy. Terus. Nih Nyo, lanjut momen lagi ceki-ceki. Play. Kalau di Jawa Timur ya kayak gini banyak kaum intelektual kayak gini. Kalau saya sih begitu lihat baca, walah suatu saat bisa ketemu nih orang. Ketemu. Nah sekarang setelah drama berjilid-jilid, cerita yang heboh. Ya. Nah Ini- kemudian dapat panggilan dugong. Dugong. Apa dugong nggak ngerti aku? Dugong itu bukan- Babi saya panggilnya, babi. Nah, Saya- sekarang itu bagaimana Apa? akhir dari seluruh rangkaian cerita? Kalau drama kan harus ada akhirnya. Akhirnya itu apa ya? Saya nggak pernah kok. Apa ya enak-enak saja. Kalau bisa itu terulang. Sekarang sudah pelukan belum? Oh belum. Gini, saya melihat Mbak Sahara ya, itu sebuah kebenaran subjektif dia. Maka saya harus menghormati subjektivitas dia sebagai orang yang mengaku benar. Oh iya. Nah, persoalan dampak dari apa yang dilakukan lalu menjadikan berdampak hukum dan sebagainya itu bukan ranah saya. Oke. Itu ranah para lawyer dan ahlinya. Kedua orang yang hari ini berbeda tafsir, berbeda persepsi, berbeda pemahaman, dua-duanya benar dalam pemahamannya. Betul. Nggak? Betul. Persoalan dari kebenaran itu nanti memenuhi unsur hukum, kebenaran material dan kebenaran formilnya, sehingga bisa menang di pengadilan, itu urusan yang berbeda. Betul sekali. Itu urusan lawyer dong. Tahu saya hanya hukuman pasal Beda ya, filsafat Jawa ketemu filsafat Sunda ya, connect langsung Kang Deddy langsung begini. Oh iya begitu, iya benar. Sama kayak demokrasi gitu. Iya. Lu menganggap benar apa yang menurut lu benar, silakan. Gue menganggap benar apa yang menurut gue benar gitu. Masalah nanti pengujiannya ya nanti di ranah hukum gitu. Ini filsafat Jawa ketemu filsafat Sunda gitu. Barat Timur ketemu, cocok ternyata nyambung nih. Itulah ya. Ini kita lengkap lagi momen menarik meluncur. Terus. Nih next momen aja ceki. Play. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah merdeka yang terhormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah yang terhormat merdeka. Artinya kan, itu cukup Pak. Apalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ialah yaitu yang terhormat merdeka. Pokoknya kan bapak-bapak, ini ibu-ibu, pelajaran yaitu penting yang nih. terhormat ialah merdeka. Ini Pokoknya terhormat itu merdeka. Kalau Pak. di Jawa Timur kayak gini banyak. Sehingga khasanah berpikir udah biasa, terbuka. Tapi kalau di Jawa Barat agak aneh. Tapi karena dipimpin oleh gubernur aneh, maka orang-orang aneh datang ke sini untuk bertemu.
Iya, semalam aku lihat banyak komenannya ini dosen gendeng ketemu Gubernur Edan gitu, udah cocok gitu ya. Saya Kang Deddy juga kan dia bisa menempatkan diri kan. Ini gue lagi ngobrol dengan siapa nih? Ini sebenarnya yang poin plusnya tuh ngobrol sama rakyat pakai bahasa rakyat gitu. Iya. Ngobrol sama akademisi pakai bahasa akademisi, ngobrol dengan filsuf pakai bahasa filsuf juga. Itu ya akhirnya gampang connect sama semua elemen begitu. Ini next momennya lagi nih. Dinyo lanjut next momennya. Play. Pak jadi talak. Nah ini urusan sama tetangga ini kelarnya kapan? Ya, tergantung kalau Kang Deddy datang selesai. Lo enggak boleh Jawa Timur. Kenapa tidak? Jangan, saya Gubernur Jawa Barat ya. Loh, jangan sampai kedahuluan Khofifah loh. Ya enggak apa-apa orang Dia ngomong gubernurnya enak banget kopipah aja ya. Kan berarti lu bisa sedekat itu gitu. Apa kayak gimana nih gitu kan? Kopipah aja nih gak pakai ibu nih. Sama Kang Deddy manggil Kang ya. Datang selesai. Lo enggak boleh Jawa Timur. Kenapa tidak? Jangan, saya Gubernur Jawa Barat ya. Loh, jangan sampai kedahuluan Khofifah loh. Ya enggak apa-apa orang gubernurnya. Loh, Nggak sopan. Khofifah sudah tak kasih tahu lewat Yaya SP-nya tuh. Ya, juraganmu kondang rene. Ojo sampai kedisian Kang Deddy loh aku. Tuh kan punya koneksi ke Asprinya Gubernur Jatim gitu. Sudah dihubungin, cuman masih belum ada respon gitu kan. Tadi buat yang nggak ngerti katanya ya itu Bosmu suruh cepetan ke sini, jangan sampai keduluan sama Kang Deddy. Kan berarti bukan orang sembarangan ya. Enteng banget ngomongnya ya. Enteng banget. Apa orang gubernurnya? Loh, Nggak sopan. Khofifah sudah tak kasih tahu lewat Yaya SP-nya tuh. Ya, juraganmu kondang rene. Ojo sampai kedisian Kang Deddy loh aku. Khofifah, mohon maaf. Loh. Enggak, saya mah di Jawa Barat mimpinnya. Loh enggak, kesana konteksnya saya dengan Kang Deddy nggak ada hubungannya dengan gubernur. Enggak. Yai Mem berjumpa. Aku cuma mau minta. Iya. Ini mau berakhirnya sama tetangga. Konfliknya di mana? Kalau Kang Deddy datang, Gimana? Saya datang jadi selesai datang gimana? aja. Kang Deddy ini di sini. Nanti semua orang ini Pak, gini. Ini bener kok ini. Ini yang bilang bukan saya. Siapa? Ada. Oh jadi kalau saya datang ke situ Selesai. Loh, kalau dua-duanya saling bersikukuh pada pendiriannya, memahami kebenaran dalam persepsi dirinya masing-masing. Gini. Buktikan omongan saya. Kang Deddy datang 5 menit saja di situ. Habis itu selesai, tak ada yang berani. Kenapa? Sekarang ini ada proses hukum nggak? Nah itu yang aku sudah serahkan namanya siapa namanya? Agustian. Nah itu gugat ke pengadilan atau gimana? Ya, saya nggak ngerti lah itu. Jadi nggak tahu urusan Nggak hukum. tahu. Saya Lapor itu, polisi nggak? saya enggak ya itu biar dia aja. Ya wes, pokoknya aku mohon. Bertengkarnya Selesai. Tapi selesai bener, anyep, adem, ayem, nek Kang Deddy lewat tok. Bener nih. Wallah. Aku nyain. Terus ini. Jadi saya ke situ lewat tok. duduk ini. Hei, tetangga. Baik aja deh. Ini Yai Mem temenku ya. Temennya Gus Miftah. Temennya Pak RI. Pak Prabowo. Ada fotonya Bapak sama Pak Prabowo. Sampean kru yo. Iya, Sampean Bapak pendukung utama. Lah, lu sing dadekno sampean sapa yo? Iya wes. Gusti Allah. Ya wes. Ya pok. Tuh, cukup datang aja, tapi yang aku tangkep dia karena orang filsuf ya. Nggak mau ngaku-ngaku, woi gue kenal ini nggak mau gitu ya, biarkan orang yang infoin aja. Oh iya bener, dirinya kenal sama si bapak ini, dirinya deket tuh tadi kan bisa dibilang itu kan temennya Kang Deddy, temennya Gus Miftah, terus Temennya RI 1. iya kan, mungkin salah satu anggota tim pemenangan RI 1 di Jawa Timur gitu kan. Kang Deddy pun ngakuin gitu Iya, kan. pendukungnya nomor 1 katanya Bapak kan. ada foto juga sama Pak Prabowo gitu. Maksudnya kayak si bapaknya nggak mau ini kan, ya Imim nggak mau mentang-mentang terus ngaku-ngaku. Biarkanlah orang lain yang menginfokan gitu kalau orang lain itu kenal gitu. Makanya dia bilang Kang Deddy suruh datang di sono gitu. Mungkin dia tahu juga
sekitar ngefans juga sama Kang Deddy gitu. Makanya bisa memastikan kalau misalnya Kang Deddy datang ke sana udah selesai langsung. Iya, jadi dia respect juga tetangganya mungkin sama Yai Mim karena respectnya ke Kang Deddy juga gitu. Ya akrab banget sumpah. Sama-sama tim pemenangan Pak Wowo kan. Ini Yai Mim temenku ya. Temennya Gus Miftah. Temennya Pak RI. Pak Prabowo. Ada fotonya Bapak sama Pak Prabowo. Sampean kok yo. Sampean Bapak pendukung utama. Lah, lu sing dadekno sampean sapa yo? Iya wes. Gusti Allah. Ya wes. Ya pokoknya ya udahlah sama tetangganya. Kita hidup tetanggaan dengan baik. Mudah-mudahan maaf ini ke guru nggak boleh. Nggak boleh. Lu anu hidup tetanggaan iki dengan baik. Arjuna iki. Ya pokoknya Pak Yai hidup tetanggaan dengan baik, jangan berdrama terus ya. Insya Allah Kang Deddy. Mohon dengan sangat ya. Nah ini Kang Deddy tuh membantu memberitahu yang aku tangkap pemaknanya. Punten kalau salah ya. Hey, yang kemarin lu framing lu segala macam itu ini orang intelek loh gitu. Bukan orang sembarangan gitu. Jadi tolonglah yang framing tuh kalau mau framing tuh yang masuk akal gitu ya. Tolong. Ninyo, menurutku ini nggak pantas gitu. Terlepas salah atau enggaknya kan belum diketahuin lah, itu mah harus karena hukum kan buat plek-plekannya gitu kan, bahasa formalnya kan. Tapi menurutku ini nggak pantas Ceki. Play. Macam lah, gak penting, gak masuk akal. Masuk sini. Cepat angkat pavingnya. Kutumbuk enggak kau nanti. Gak usah mancing-mancing emosi lah. Itu apa Mbak di video terus? Enggak apa-apa. Tangan saya sakit Mbak. Ini. Jatuh. Kok enggak mati? Iya, jangan gitu lah Mbak. Aku tuh cowok didorong ini. Saksi ya. Saksi. Udah nggak mampu lagi dia videoin, nggak mampu lagi dia. HP-nya jelek. Gak usah ngomong macam-macam. Kan nggak pantas aja gitu kan. Ini lagi ngapain sih? Yang kalau dicerita tuh diminta lagi kalau nggak salah pavingnya kalau nggak salah ya. Sama suaminya Mas S-nya itu. Ya Allah. Yang cerita kemarin di Bang Densu kan dia sempat ada, tapi nggak kepake nih saya pakai lah ya gitu, boleh kalau nggak salah ya, punten kalau salah ya. Terus ada permasalahan diminta lagi pavingnya, nah dia ngangkut lagi gitu. Terlepas permasalahan nanti salahnya siapa yang beneran siapa itu kita nggak ngurusin, cuman mama fokus ke Viti ini. Menurutku kurang pantas. Iyalah. Gitu. Apalagi setelah tahu oh iya ini teh bukan orang sembarangan gitu. Balik lagi jangan hanya karena dia sederhana terus kita terkesan lebih di atas secara finansial gitu. Terus enak banget injak-injak gitu meaningnya. Iya nggak pantas lah. Ninyo, ini ada dari The Dians dengan caption tim Sahara, Agil, Sahara dan lawyer sedang persiapan ke podcastnya Bang Densu atau Denny Sumargo. Mari kita lihat apakah akan ada putar balik fakta atau gimana katanya. Nah di sini seperti ini ya tim lawyernya. Mau gimana juga mau netizen gak suka tetap harus ada hak jawab kan di sini. Sepertinya akan menyepil soal Agil yang sebelah sini ya. Seki. Play. Jadi banyak dicariin netizen kamu itu dia. Nih. Mau lihat orangnya, nih. Ada apa sih netizen? Jadi bukan saya yang akan menjelaskan, dia yang akan menjelaskan sendiri. Nanti kalau podcastnya udah tayang, tonton sampai selesai. Harus kita objektif lah. Biarlah kebenaran menemukan jalannya. Sing tenang. Agil dicari netizen, ya Allah. Ya, jangan berpikir, jangan menuduh tanpa bukti gitu. Pokoknya Agil ini by bukti. Apa Agil ini dia kartu as ibaratnya, kartu as dia ini sebenarnya. Jadi kartu as Agil. Sumpah, kalau aku pribadi tayangin Bang Densu pengen tahu ya karena mungkin memang anak media kali ya. Jadi terbiasa untuk dua belah pihak sebelah sini pihaknya mana. Terus kita sinkronin gitu. Kita cari itu apa namanya konsistensinya. Wah part ini oke, yang ini benar, part ini yang ini ngaco, part ini yang ini benar, yang ini ngaco gitu. Terus abis itu ya biarin netizen yang nilai sendiri kan. Sekarang juga netizen udah pada pinter kan. Nanti juga akan mencari teman-teman netizen tuh apa namanya konsistensinya dengan jejak digital gitu. Jadi semoga lah yang hari ini ditayangin sama Bang Densu ya. Aduh jangan sampai nggak tayang, penasaran juga aku, penasaran ya. Sekarang kita kelasnya aja Nyo. Cus.
Yo, Yes. super thanks dari video kemarin, rame banget viewsnya, mantap Santuy People. Ada 2 super thanks, yang pertama dari Ibu Kumen dan Kakak Saninata. Ini jadi senjata makan tuan buat Syah. Awalnya Syah memviralkan dengan harapan netizen akan belain dia. Tapi ternyata aib-aib dia terbongkar katanya. Penyelesaian memang datangnya belakangan. Iya, kalau awal-awal pendaftaran. Iya. Jadi shine lasnya. Orang benar kalau sendirian jadi salah, orang salah kalau rame-rame jadi benar. Seperti kasusnya Pak Yaimin, Yaimin aja. Tapi Allah nggak tidur, Dia Maha melihat. Sekarang mulai terbuka kebenarannya, karena yang hak tetaplah hak, yang apa itu? Batil tetaplah batil tuh. Iya, terkadang ya gitulah, agak sulit, tapi ini setuju banget. Terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonyo dan Mamang Abu Tutup Bolos Pakun udah standby buat meminta super thanks dari para komandan-komandan semua. 2 tepi mangkok. cabut dulu dan ciao.